berikan kami izin untuk berperang, atau perintahkan kami menyerahkan senjata kami. Jika kakek tidak mau memberikan izinnya untukmu berperang, akankah kau mau menurunkan senjatamu? Tentu saja. Kakek, keluarkan perintah padanya untuk menyerah. Kakek, kau sudah tahu bahwa di medan pertempuran ini, hak mengeluarkan perintah atas nama ayahku telah dilimpahkan padaku. Jadi perhatikan perintahku. Duryodhana meminta Bhisma mengikuti perintahnya dan meminta Bhisma untuk memerintahkan Yudhistira agar menyerah pada Kurawa. Dengan nada marah, Panglima Bhisma mengatakan kalau tubuh, hati, dan pikirannya sudah terikat dengan tahta Hastinapura. Tapi jiwanya yang bebas tidak akan bisa diperintah. Jiwanya bisa menyebabkan kutukan ataupun karunia. Putra Pandu, doaku untuk kalian. Dalam pertempuran ini, hukum semua musuhmu dengan kematian. Semoga kalian menang. Semoga kalian. Mendengar keputusan dari Bhisma membuat Kurawa merasa kecewa dan Yudhistira nampak tidak kuasa menahan air mata mendengar ucapan dari kakeknya itu karena jiwa kakeknya selalu bersama Pandawa. Begitupun semua adik-adiknya, apalagi Bhisma meminta Pandawa untuk tidak segan untuk membunuhnya. Di Hastinapura, Raja Destrarastra dan Sanjaya mendatangi kuil kerajaan. Namun secara mengejutkan, Destrarastra tersandung-sandung saat berjalan. Destrarastra mengatakan bahwa bahkan di tempat asing sekalipun, dirinya tidak pernah tersandung. Tapi kali ini, sekarang, bahkan di ruangan kerajaannya sendiri, ia sulit sekali untuk berjalan. Telah terbukti hari ini, bahwa dalam arti yang sebenarnya, hari ini aku benar-benar sudah buta. Benar-benar buta. Kak, begawan biasa telah tiba. Salam begawan. Diberkatilah kau. Setelah memberikan salam, Destrarastra lalu meminta tolong agar ia mendapat nasihat dari begawan biasa agar dapat menenangkan hatinya. Namun, begawan mengatakan kalau dirinya tidak dapat berbuat apa-apa untuk menenangkan hatinya dan kedatangannya ke Hastinapura adalah untuk menyampaikan kabar yang tidak menyenangkan. Begawan mengabarkan bahwa Ibu Ratu Setyawati telah meninggal dunia hari ini. Begawan, binatang dan burung pun sangat ketakutan akan datangnya kegelapan. Karenanya, mereka menutup matanya saat matahari terbenam. Sekarang seluruh bangsa Arya dan juga dinasti Kuru akan tenggelam dalam kegelapan yang mengerikan. Sebelum meninggal, Ibu Ratu Setyawati memiliki permintaan. Ia mengatakan kalau kini sudah saatnya bagi bangsa Kuru untuk pergi ke dunia selanjutnya. Hal itu tentu membuat Destrarastra bertambah sedih. Begawan biasa segera menyerahkan abu jenazah Ibu Setyawati dan meminta Destrarastra untuk menerimanya. Dengan penuh kesedihan, Destrarastra menerimanya dengan tangan yang bergetar. Kau juga akan menerima lebih banyak lagi guci berisi abu seperti ini. Ibu Ratu Satyawati selama hidupnya baik sehingga dia bisa panjang umur. Yang mulia, tanganmu gemetar ketika menerima guci abu jenazahnya. Bagaimana nanti saat menanggung kematian yang tidak terhitung jumlahnya dari para pemuda-pemuda itu? Raja lalu menanyakan pada begawan kalau takdir apa yang akan menimpa anak-anaknya, siapa yang akan memenangkan pertempuran, dan bagaimana masa depan dinasti Kuru. Dirinya ingin mengetahuinya. Begawan mengatakan kalau kita mengukir masa depan dengan masa lalu kita. Kalau kita ingin melihat masa depan, maka pahami dan mengertilah saat ini. Maka kita akan mengetahui masa depan. Dan jika kau menginginkan untuk menjadi saksi perang ini, maka aku akan menganugerahimu dengan penglihatan khusus. Mari duduklah di sini. Kau akan menyaksikan apa yang terjadi di Kurukshetra. Namun Destrarastra menolak karena dirinya tidak punya keberanian untuk melihatnya. Begawan lalu menawarkan kepada Gandhari. Namun Gandhari juga menolak karena dirinya sudah bersumpah untuk tidak lagi melihat kenikmatan penglihatan. Dan untuk apa? Dirinya harus melihat jadi saksi untuk kematian. Dan dirinya akan terus menutupi dirinya dengan kain harapan. Supaya dirinya tidak mengetahui kebenaran yang terjadi. Menteri Widura, maukah kau menerima penglihatan yang istimewa ini? Maafkan aku, begawan. Jika aku menginginkan menjadi saksi akan sebuah kehancuran, pastilah sekarang aku akan ada di medan perang.
Namun jikalau ini memang sudah takdir, maka Destrarastra meminta agar penglihatan itu diberikan kepadanya melalui orang kepercayaannya saja, yaitu Sanjaya, dan ia akan mendengar perkembangan pertempuran lewat Sanjaya. Dengan bersikap Destrarastra seperti itu, Begawan biasa tertawa dan mengatakan, kalau menanam benih permusuhan dan kenyang akan kesombongan itulah dirimu, tapi mungkin ini sudah waktunya melihat hasil dari perbuatanmu Destrarastra. Bersiaplah, Sanjaya. Aku anugerahkan penglihatan khusus ini padamu. Akhirnya, Sanjaya telah berhasil melihat keadaan yang terjadi di Kurusetra. Di medan pertempuran, pasukan dari kedua kubu telah siap meniup sangkakala, tanda pertempuran akan dimulai. Namun Arjuna nampak tergoyahkan hatinya dan nampak kehilangan fokus. Ia tidak berani jika harus menyerang Bhisma dan Guru Drona yang dicintainya. Madawa, Ketika Krishna bersiap meniup sangkakala, Arjuna meminta membawa keretanya dulu ke tengah sebelum dimulai pertempuran. Dirinya ingin memeriksa semua pasukan dari kedua belah pihak dulu. Maka dengan keajaibannya, Krishna menghentikan bumi, ruang, dan waktu hingga semua yang ada di Kurusetra tidak bergerak sama sekali. Krishna lalu menanyakan apa yang ingin dilihatnya, ke arah mana mau melihatnya, dan kau sebenarnya ingin memastikan apa? Hari ini, kenapa kau ingin mengelilingi semua pasukan di medan perang ini, Arjuna? aku berharap bisa melihat angkatan perang lawan, Madawa. Dan aku juga ingin melihat semua pasukanku. Aku hanya ingin tahu, di dalam pertempuran ini, kematian siapa yang akan menegakkan keadilan, dan kematian siapakah yang menunjukkan ketidakadilan. Aku hanya ingin mengetahui apa yang akan kudapat dalam perang yang dahsyat ini. Krishna mengatakan, kau telah melakukan pengorbanan dengan datang ke medan perang ini, jadi kenapa masih bertanya? Amal adalah satu-satunya hal yang akan dapat menentukan kau mendapat kemenangan dan kekalahan. Tapi sebuah pengorbanan adalah satu-satunya tempat kita memberi, dan pemberian itu akan dinikmati seluruh dunia. Tapi Madawa, aku datang ke sini bukan untuk beramal. Begitu banyak prajurit yang datang ke sini untuk menyerahkan nyawa mereka. Aku hanya ingin meyakinkan bahwa dalam perang ini, apakah aku akan menghancurkan ketidakadilan? Atau di lain pihak, aku juga akan melukai keadilan. Krishna akhirnya membawa Arjuna ke tengah pasukan sesuai keinginan Arjuna dan membawa keretanya menuju ke arah pihak Kurawa. Krishna lalu turun dari kereta dan menuju ke arah barisan tokoh perang Hastinapura. Krishna meminta Arjuna untuk mengingat-ingat kalau Duryodhana adalah orang yang telah mempermalukan Drupadi. Dursasana, bawa pelayan Drupadi ke pengadilan ini secepatnya. Jika wanita sombong itu berani menentang perintahku, maka peganglah rambutnya dan seret dia sampai ke sini. Krishna melanjutkan dengan menunjuk Sangkuni serta mengingatkan Arjuna bahwa Sangkuni yang selalu menyerang dengan kalimat-kalimatnya yang menghasut, dan Sangkuni juga yang berniat untuk membakar para Pandawa dan ibunya di istana Warnabrata. Di istana Warnabrata, kelima musuh-musuh kita itu akan ada bersama. Di tempat itulah kenaikanmu sebagai pangeran mahkota akan ditentukan. Kemudian Krishna menunjuk pada Dursasana dan mengingatkan Arjuna bahwa ia yang melanggar kehormatan Drupadi. Krishna lalu beralih menuju ke arah Bhisma yang agung dan juga Guru Drona. Krishna mengingatkan bahwa mereka berdua hanya menjadi penonton bisu ketika Drupadi dipermalukan. Lihat Aswatthama di sana, dan ingatlah akan kata-kata bodoh yang dia gunakan waktu itu. Orang yang telah melakukan hubungan dengan 5 pria sekaligus, aku malu untuk menyebutnya sebagai adikku. Krishna bertanya, apakah hatimu tidak menginginkan untuk balas dendam? Apakah jiwamu tidak menuntut keadilan? Apakah kau masih tidak ingin mengangkat senjatamu? Apakah sepertinya pertempuran ini tidak terelakkan? Mendengar itu, Arjuna teringat kembali dengan kejahatan Kurawa. Ya Madawa, pertempuran tidak terelakkan.
Namun sebelum itu, Krishna memerintahkan agar Arjuna melihat kakeknya Bhisma sekali lagi. Krishna mengingatkan bahwa Bhisma yang telah berusaha dengan sebaik mungkin menuntut keadilan untuk Pandawa dengan kasih sayang yang penuh. Bahkan Bhisma juga telah mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan para Pandawa. Selama kau yang memegang tahta dari Hastinapura sebagai raja, aku akan hidup selamanya untuk bisa melindungimu. Tapi hari ini, mohon anugerahkan Putra Pandu satu kali kesempatan sebagai penghibur anakku. Krishna juga mengingatkan Arjuna pada kasih sayang Guru Drona. Demi menjadikan Arjuna sebagai pemanah terbaik di dunia, Guru Drona sampai membebani hidupnya dengan dosa dengan memotong jari dari Ekalauya. Jika kau berharap memberiku imbalan sebagai seorang murid, maka berikanlah padaku ibu jari dari tangan kanan. Krishna sekali lagi mengingatkan Arjuna mengenai Wikarna. Kalau dialah satu-satunya orang yang berani memprotes di istana ketika penghinaan terjadi pada Drupadi, di mana Wikarna telah menentang perbuatan kakaknya yang waktu itu akan melucuti Drupadi. Jika seorang raja kalah dalam pertempuran, maka dia harus meletakkan tangannya. Bukan dengan jalan mempermalukan seorang wanita, kan? Ada perbedaan antara melucuti musuh dengan mempermalukan seorang wanita, kan? Dan Tuan Putri Drupadi adalah pengantin wanita dari dinasti Kuru. Inilah yang sebenarnya. Kemudian Krishna membawa Arjuna untuk melihat sisi dari kubu Pandawa. Krishna menunjuk pada Yudhistira, Bima, dan adiknya, serta anak dan keponakan-keponakannya yang tidak sedikit akan menjemput kematiannya di medan perang ini. Tidakkah hatimu merasa lemah dengan kematian mereka, Arjuna? Kalau kau perhatikan kakak tertuamu dan membiarkan istrimu dipermalukan, apa itu juga bukan kejahatan namanya? Jadi, pantas atau tidak menganggap Duryudana sebagai seorang musuh? Apakah kau tidak melihat keadilan ada di sisimu, Partha? Arjuna mengatakan bahwa ia bisa melihat sisi keadilan dan ketidakadilan di kedua belah pihak. Krishna lalu menjelaskan bahwa oleh karena itu, Arjuna tidak mengerti betul tentang tujuan dari perang ini. Atau justru Arjuna tidak memahami sisi keadilan itu sendiri. Rasanya pikiranku sudah mati, Madawa. Jari-jariku kehilangan kekuatan untuk mengangkat senjata. Aku hanya bisa meramalkan kehancuran yang dahsyat. Untuk apa, Madawa? Aku tidak punya alasan apa-apa untuk dapat menerima bencana ini. Krishna menekankan bahwa bencana yang akan terjadi oleh perang ini merupakan awal dari masa reformasi. Jika sebatang pohon dipotong, maka akan tumbuh 2 batang pohon lagi untuk menggantikannya. Kenapa kau takut akan terjadi bencana perang ini? Apakah kau tidak tahu, Arjuna, kalau kenyataannya itu akan terjadi reformasi? Dan sudah kewajibanmu untuk mengobarkan perang ini. Krishna meminta Arjuna untuk mengangkat senjatanya. Janganlah engkau menerima ketidakmampuan ini, Partha. Ini tidak pantas bagimu. Ketidakmampuan ini benar-benar tidak pantas bagimu. Sudah menjadi kewajibanmu untuk mengobarkan perang ini. Angkat senjatamu. Arjuna mengatakan kalau manusia hidup dengan memikirkan masa depannya. Ketika dirinya melihat semua prajurit ini, dirinya teringat perang di masa lalu. Banyak perempuan menjadi janda, banyak anak-anak menjadi yatim. Dengan terjadinya perang ini, ajaran kitab akan musnah, dinasti Kuru akan hancur, keselamatan bangsa Arya akan musnah, dan semuanya akan hancur. Kau boleh saja bicara seperti halnya orang bijak. Tapi kenyataannya, kau berbicara seperti orang bodoh, Partha. Apa yang akan dihancurkan? Krishna menjelaskan kalau setelah perang ini berakhir, maka dunia akan bersih dari bencana. Oleh karena itu, Krishna meminta Arjuna melepaskan kasih sayang dalam hatinya dan mengutamakan kepentingan untuk seluruh dunia ini. Krishna meminta Arjuna mengangkat senjata dan mulailah bertempur. Tatanan lama akan musnah dan tatanan baru akan muncul. Warisan lama akan muncul lagi dengan bentuk yang baru. Arjuna berlutut di hadapan Krishna dan meletakkan gandiwanya serta memohon petunjuk kepada Krishna untuk menunjukkan jiwanya ke arah yang benar. Setelah mendapat petunjuk, mungkinkah dirinya akan mampu mengangkat senjatanya? Krishna lalu mengatakan memahami rahasia kehidupan berarti memahami bentuk nyata dari penciptaan itu sendiri. Memasukkan kepalan tanganmu ke dalam arus sungai Gangga, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika kau membuka telapak tanganmu di arus sungai Gangga, maka air suci Gangga akan dapat dinaikkan hingga ke kepala. Pikirkanlah, Partha. Apakah kepalan tangan keangkuhan atau sebuah tangan yang terbuka dari pengorbanan? Dapatkah kau memahami pengetahuan ini? Apakah dunia ini sebenarnya, Partha? Manusia, iblis, burung, parasit? Bagaimanakah semuanya diciptakan? Berasal dari unsur apa mereka diciptakan? Bagaimana fungsi mereka dan bagaimana cara mereka bertahan? Bagaimanakah cara mereka mati? Dan apa yang akan terjadi setelah semua itu mati? Renungkan akan rahasia ini. Arjuna mengatakan bahwa manusia terbuat dari tanah, air,
udara, api, dan juga ruang. Tubuh terbuat dari elemen dasar yang disebut Pancamhabhuta. Kemudian Krishna mengatakan bahwa baik Bhisma, Guru Drona, maupun semua tirani juga terbuat dari kelima elemen itu. Krishna bertanya, lalu apa yang membuat merindukannya Arjuna? Apakah tanah? Tapi Madawa, tubuh ini memang terbuat dari tanah yang juga melambangkan ciri manusia itu sendiri. Semua ikatan mengakar dalam tubuh yang terbuat dari tanah. Tidak, Partha. Jika ini memang benar, lalu mengapa tubuh seseorang akan hancur setelah mati? Krishna menjelaskan bahwa ciri manusia bukan pada bentuk penciptaan dan ikatannya, melainkan melalui sifat, tingkah laku, dan amal sebagai cirinya. Semua manusia pada hakikatnya sama, yang membedakan adalah ketiga bentuk tadi, yaitu sifat, tingkah laku, dan amal. Dan dasarnya adalah tiga sifat, yaitu kebodohan, kebaikan, dan juga nafsu. Krishna lalu meminta Arjuna untuk melihat sifat para Kurawa. Pangeran Duryodhana tahu akan keadilan, tapi tidak pernah bertindak adil. Hidupnya dipenuhi dengan keangkuhan. Karenanya, dia sedikit memiliki kebodohan, memiliki nafsu, dan sepenuhnya tidak punya kebaikan. Ketika menyebut Dursasana juga memiliki kebodohan, Krishna segera menyela dan menyuruh agar Arjuna melihat ke arah kakeknya Bhisma. Krishna mengatakan bahwa Bhisma memiliki keseimbangan antara kebaikan dan keburukan. Bhisma juga tidak memiliki keangkuhan, namun sayang, Bhisma terikat kepada keyakinan yang usang dan tirani yang kuno. Lihatlah Guru Drona. Dia memiliki baik pengetahuan maupun keangkuhan. Pengetahuan membebaskan manusia, tetapi keangkuhannya tidak membiarkannya mencapai kebebasan. Arjuna bertanya, jika manusia adalah gabungan dari tiga bentuk sifat tadi, apakah perbuatan manusia sudah ditakdirkan sebelumnya? Mengapa keadilan dianggap penting dan kejahatan harus mendapatkan hukuman? Lalu apa tujuan semuanya? Krishna meminta Arjuna untuk memahami dulu terkait apa itu manusia. Manusia tidak hanya gabungan dari 5 elemen dasar itu. Agar manusia dapat menjalankan fungsinya, dia memerlukan energi yang disebut dengan kehendak. Bersamaan dengan kehendak manusia adalah ciptaan. Dan yang berada dalam peringkat disebut manusia ini terbuat dari 23 unsur, yang artinya percikan terkecil dari dewa, yang dinamakan sebagai jiwa. Arjuna yang tidak mengerti apa itu jiwa, Krishna menjelaskan panjang lebar mengenai jiwa. Jiwa itu melekat kepada tubuh manusia, namun jiwa itu abadi. Tubuh manusia bisa dibunuh, namun jiwa itu tetap ada dan tidak akan pernah mati. Bahkan jiwa itu ada di mana-mana, tidak berwujud, tetap dan juga kekal. Krishna menjelaskan bahwa bukan tubuh yang membentuk jiwa manusia. Tapi Madawa, melalui tubuhku, aku bisa merasakan dunia. Tanpa memahami tubuhku ini, bagaimana aku akan dapat memahami jiwaku? Mengetahui diri sendiri dalam bentuk jiwa bukanlah hal yang tidak mungkin, Partha. Krishna lalu mengajari Arjuna cara mengenali diri sebagai jiwa dengan menjelaskan bahwa ia bukan indera, ia bukan tubuh, juga bukan perasaan, ataupun juga bukan pendapat. Orang yang dapat memahami hal itu pada akhirnya akan dapat memahami dirinya dalam bentuk jiwa. Arjuna kemudian bertanya mengenai tujuan dari jiwa itu. Ketika ciptaan tersebut terpisah, dan ketika manusia dan alam diciptakan, maka manusia yang adalah bagian dari dewa menjadi jiwa dan berdiam dalam setiap wujud penciptaan. Jiwa itu sendiri dikelilingi oleh nafsu dan kegelapan, Partha. Jiwa yang tidak mau berusaha keras untuk berubah tetap melakukan ketidakadilan, mengingatkan dan menghukum mereka adalah hal yang harus dilakukan. Krishna meminta agar Arjuna hadir sebagai jiwa, bukan sebagai tubuh. Mereka yang lahir sudah dipastikan akan mati, dan mereka yang sudah mati pasti akan dilahirkan lagi. Apa keadilan dan ketidakadilan itu, Madawa? Jalan yang dipijak oleh manusia, di mana dia akan melihat dirinya sebagai jiwa dan mengetahui dirinya adalah bagian kecil dari dewa. Ketika manusia mengetahui bahwa dirinya adalah bagian kecil dari dewa, maka dia akan mendapatkan pencerahan. Tidak ada perbedaan di antara ciptaan dan dewa. Krishna mengingatkan bahwa demi menyambut generasi baru penuh keadilan, menghabisi ketidakadilan saat ini adalah hal yang harus dilakukan. Kewajiban untuk menegakkan keadilan ada di tanganmu, Arjuna. Dan sekarang, hilangkan kelemahanmu itu dan bersiaplah untuk menghadapi perang itu. Tapi pembunuhan akan dilakukan dengan tanganku. Kalau kehidupan ini harus diakhiri olehku, bukankah itu menghancurkan belas kasih yang ada dalam diriku? Dan jika belas kasih adalah dasar dari keadilan, bukankah jiwaku akan menjadi tidak adil? Kenyataannya, manusia tidaklah terikat oleh sebuah amal. Krishna menasihati, jika Arjuna berharap kemenangan dalam perang ini dan pada akhirnya kalah, maka ia akan sangat berduka. Dan sebaliknya, jika takut kekalahan namun akhirnya menang, maka kesombonganlah yang akan muncul. Karena itu kebahagiaanmu, kedukaanmu, keputusasaanmu, kekecewaanmu bukanlah karena perang ini. Harapan yang kau miliki
Dari peperangan inilah yang menyebabkannya. Bukankah menurutmu begitu, Partha? Arjuna diajarkan agar mampu menyeimbangkan antara sukacita dan dukacita. Ketika perang nanti, jika ia tidak memikirkan kemenangan ataupun kekalahan, sukacita ataupun dukacita, maka ia akan mampu menguasai perang ini dengan baik. Kesombongan dan kedukaan juga tidak akan timbul di hati masing-masing. Ketika mereka yang menguasai Triguna dan yang mengetahui keadilan sudah berhenti bertindak, maka mereka yang penuh dengan ketidakadilan akan memerintah dunia ini. Seorang Karma Yoga tidak berharap apapun dari anak-anaknya dan yang disayanginya, bahkan dari rakyatnya sekalipun, tetapi dia bermanfaat bagi dunia layaknya seorang kepala keluarga. Krishna mengajarkan bahwa seseorang harus menerapkan cinta kepada anak-anaknya dan keturunannya. Untuk kepada generasinya tidak boleh ada harapan sebagai transaksi. Memberi cinta akan membuat keturunannya tumbuh menjadi makhluk-makhluk yang baik. Jika kau pikirkan ini dalam-dalam, Partha, kau akan segera menyadari bahwa tidak ada perbuatan di dalam kehidupan yang menghubungkan harapan dan pengharapan yang tidak terelakkan. Ketika makhluk adalah dewa dan manusia adalah bagian dari dewa, maka semua tindakan disebabkan oleh dewa itu sendiri. Seorang manusia tidak akan melakukan apapun dengan sendirinya. Inilah prinsip dasar dari Karma Yoga, Partha. Krishna meminta Arjuna agar melepaskan semua hasratnya. Krishna juga meminta agar Arjuna tidak mengharapkan hasil. Dan Krishna juga mengingatkan bahwa seseorang hanya bertugas di dalam perbuatan, perjuangan, dan juga usaha. Namun hasilnya menjadi hak dari dewa. Seseorang yang tidak memikirkan hasil dari perbuatannya, maka ialah yang akan mendapatkan hasilnya itu. Orang yang pikirannya tidak goyah walaupun setelah mengalami kegagalan. Orang yang tidak berpikir bahwa dia yang paling hebat bahkan setelah kesuksesannya. Orang seperti itulah yang disebut sebagai Karma Yoga. Dan orang seperti itu akan berhasil dalam kehidupannya hingga berulang kali. Jika selalu mengedepankan keinginan, maka ia akan sangat kesulitan menahan amarah ketika keinginannya tidak terpenuhi. Ketika sudah memiliki keinginan, maka seseorang akan selalu berambisi untuk mendapatkan apa yang ia ingin dapatkan, bahkan dengan cara apapun. Seseorang yang seperti ini akan berhadapan dengan penghancuran secara menyeluruh. Seperti misalnya saudara Duryudana. Panglima pasukannya adalah Bhisma yang agung. Harusnya dia musuhmu, tapi dia mendoakan agar kau mendapat kemenangan. Krishna mengajarkan kepada Arjuna bahwa ia harus belajar mengenai kedewaan, mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Arjuna bertanya, bagaimana ia bisa berbakti tanpa melihat Yang Maha Kuasa? Krishna lalu menjelaskan bahwa untuk melihat Yang Maha Kuasa, Arjuna harus meninggalkan segala yang mengikatnya. Bahkan alam semesta ini adalah Yang Maha Kuasa. Bahkan diri ini sendiri juga Yang Maha Kuasa ketika sudah bisa mengenalinya. Orang yang mendapatkan penglihatan terhadap Yang Maha Kuasa, dia akan menjadi orang yang paling berbakti. Dia terbebas dari lingkaran kelahiran kembali dan mencapai keselamatannya. Itulah tujuan utama dari semua jiwa dan puncak dari kebenaran. Arjuna menanyakan apakah dirinya bisa mengabdi kepada Krishna yang sebagai Yang Maha Kuasa. Krishna mengatakan bahwa tentu saja bisa. Krishna mengatakan bahwa dirinya adalah semuanya, semesta dan juga sebagainya. Artinya Madhawa, apakah kau yang maha kuasa? Iya, Partha. Akulah alam semesta. Aku hadir di setiap aspek alam semesta. Akulah matahari dan akulah bulan. Aku hadir dalam semua rasi bintang dan planet-planet. Aku lebih tua dari matahari dan sama barunya dengan bunga yang sedang mekar. Akulah seluruh manusia. Akulah kuasa yang menciptakan nirwana dan neraka. Arjuna menanyakan bagaimana bisa kau Krishna bisa seperti itu, padahal ia dilahirkan dan ibunya pun masih hidup hingga saat ini. Krishna mengatakan bahwa yang terlihat hanyalah tubuhnya, namun ia berbicara melalui jiwanya. Ia bahkan telah terlahir berulang kali dan akan terlahir berkali-kali lagi di masa depan. Dirinya juga akan terlahir kembali demi menegakkan keadilan ketika sudah terjadi ketidakadilan di masa depan. Akulah yang maha kuasa dan akulah Dewa Rahma. Akulah Brahma, Wisnu dan Mahesa. Akulah Saraswati, Kali dan juga Laksmi. Aku bukanlah pria, bukan pula wanita, bukan pula seorang waria. Akulah pengetahuan, ciptaan. Akulah segalanya. Dan aku pun bukan apa-apa. Krishna meminta Arjuna agar memikirkan dirinya sendiri dalam jiwanya, maka ia akan dapat melihat Sang Maha Kuasa. Dan ketika Arjuna mampu memikirkan Yang Maha Kuasa, maka ia akan melihat dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan memulainya melalui dedikasi. Dedikasi itu akan terjadi ketika Arjuna dapat menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yang Maha Kuasa. Akalmu, pengetahuanmu, keinginanmu, emosimu, dan segala sesuatu yang kau miliki kepada seseorang, maka komitmen tersebut disebut sebagai
sebuah pengabdian. Arjuna menanyakan mengenai bentuk-bentuk dedikasi, dedikasi istri kepada suami, dedikasi murid kepada guru, dedikasi prajurit kepada panglima. Apakah mereka sama? Bukankah itu akan mencapai Yang Maha Kuasa juga? Krishna mengatakan bahwa semuanya tidaklah sama. Dedikasi diperlukan dengan menghilangkan tujuan atau imbalan dari dedikasi itu. Dedikasi harus dibentuk dengan seutuh jiwa. Kesetiaan terhadap suami, terhadap guru dan teman, itu hanya beberapa bentuk kesetiaan, Partha. Tapi yang disebut kesetiaan sejati adalah kesetiaanmu terhadap Yang Kuasa. Arjuna menanyakan apakah tubuh manusia tidak bernilai. Krishna menjawab bahwa tubuh bernilai sebagai sarana manusia bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Dengan membunuh orang-orang yang hadir di medan perang ini, bukankah ini menghilangkan kesempatan menyelamatkan mereka? Kata Arjuna. Krishna menjawab bahwa mereka semua telah melewati batas-batasnya. Dosa memiliki batasan masing-masing. Keselamatan bagi mereka semua sudahlah tidak mungkin karena mereka telah melakukan kesalahan yang begitu banyak. Tugas orang baik adalah menghentikannya melakukan kesalahan lagi. Jiwa-jiwa ini tidak akan mencapai akhir, tapi tubuh mereka akan rusak oleh ketidakbenaran dan menjadi bagian dari tubuh manusia baru. Tetapi ada lebih banyak kesempatan lagi dalam tubuh baru mereka. Jika kau melakukan perang ini dengan pola pikir bahwa itu memang pantas. Tubuh ini seperti tanah, hanyalah sebagai wadah saja, dan hanya yang mengerti tanah saja yang akan menjadi tubuh. Dan dengan pengabdian Yang Maha Kuasa, maka seseorang itu dapat menjadi satu dengan Yang Maha Kuasa. Pengabdian bukanlah tugas, namun hal itu merupakan sebuah keputusan untuk pembelajaran diri. Sangat penting bagi manusia untuk memurnikan jiwanya melalui doa, penebusan dosa, kemurtadan, ritual yoga, dan juga pembelajaran diri. Namun tetap berbakti pada Yang Maha Kuasa. Karena setiap manusia harus mencurahkan semua perhatian dan mengarahkan setiap nafasnya untuk Yang Maha Kuasa. Arjuna ingin tahu wujud asli dari Krishna sesungguhnya. Arjuna juga menanyakan bahwa Yang Maha Kuasa juga bukan manusia yang berdiri di semua tempat. Tapi Arjuna masih melihat manusia semuanya hanya sebagai manusia saja. Dan demi menghancurkan semua kebimbangan dan keraguan yang ada pada diri Arjuna, maka Arjuna meminta agar bisa melihat sekilas Krishna yang sebenarnya. Lihatlah, Partha. Arjuna diperkenankan melihat wujud tertinggi dari Krishna yang merupakan pengetahuan tertinggi dan mengatakan bahwa para dewa pun tidak mudah untuk wujud seperti yang ditunjukkan pada Arjuna saat ini. Ini pengetahuan tertinggi yang merupakan dasar dari semua pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini memberikan keselamatan. Aku tinggal di masing-masing dan di setiap partikel bumi ini. Di bumi, matahari, bulan, galaksi, dan segala rasi tinggal di dalamku.